Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zain Masyuri selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan diskusi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Prawiro Indro Bakti selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi ini sampai selesai. Yang selanjutnya ada Saudari Kamila Balkis, Saudari Mar'atus Solihah, Saudari Salma Valencia, dan Saudara Muhammad Zidni Husnal. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi pembentukan dan perluasan kalimat. Oke, langsung saja presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Kamila Balkis. Pengertian. Kalimat sebagai satuan bahasa yang lebih besar daripada kata atau frasa, merupakan rangkaian kata yang menyatakan pikiran tertentu yang secara relatif dapat berdiri sendiri dan intonasinya menunjukkan batas antara sesamanya. Dalam bahasa lisan, kalimat diawali dan diakhiri dengan kesenyapan, dan dalam bahasa ditulis diawal dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru atau tanda tanya. Setiap kalimat yang muncul dalam tulisan atau pembicaraan masing-masing menyatakan pikiran yang terbatas, tetapi tetap utuh, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Pikiran yang utuh pada setiap kalimat diungkapkan pada dua bagian, yaitu subjek dan predikat. Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, atau klausa. Jika disusun berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur tersebut mempunyai fungsi dan pengertian tertentu yang disebut bagian kalimat. Ada yang tidak dapat dihilangkan, ada pula bagian yang dapat dihilangkan. Bagian yang tidak dapat dihilangkan itu disebut inti kalimat. Sedang bagian yang dapat dihilangkan bukan inti kalimat. Bagian inti dapat membentuk kalimat dasar dan bagian bukan inti dapat membentuk kalimat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zidni Husnal Hitam. Dasar-dasar pembentukan kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Jika predikat kalimat menggunakan kata kerja aktif transitif, kalimat tersebut harus dilengkapi dengan objek tertentu. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah pelengkap dan juga keterangan. Unsur-unsur kalimat. Bagian ini yang harus hadir dalam sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Bagian inti kalimat adalah bagian yang tidak dapat dihilangkan dalam struktur kalimat. Subjek kalimat berfungsi sebagai inti pembicaraan, sedangkan predikat berfungsi sebagai penjelasan terhadap subjek yang dapat dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini. 1. Subjek dan predikat. Setiap kalimat memiliki unsur subjek dan predikat. Hubungan antara subjek dan predikat turut menentukan isi pikiran yang terkandung dalam sebuah kalimat. Kata atau kelompok kata yang digarisbawahi pada contoh berikut berfungsi sebagai subjek dan predikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mar'atus Solihah. 3. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berada pada posisi di belakang predikat. Akan tetapi, objek pada kalimat aktif dapat berubah menjadi subjek dan kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. 4. Objek dan keterangan. Objek dan keterangan adalah dua unsur yang sering muncul dalam kalimat untuk melengkapi predikat. Hubungan antara objek dan predikat lebih erat daripada hubungan antara keterangan dan predikat. Oleh karena itu, keterangan dapat menduduki berbagai posisi tanpa mengubah makna kalimat, yaitu dapat berada di depan subjek dan predikat, di belakang predikat, tetapi dapat berada di antara predikat dan objek.
Macam-macam perluasan kalimat. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal ialah kalimat yang hanya memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang paling sederhana. Kalimat tunggal yang sederhana ini dapat ditelusuri berdasarkan pola-pola pembentukannya. Kalimat tunggal terdiri dari dua jenis, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah jenis kalimat yang pola predikatnya menggunakan kata benda. Contoh, adik perempuan saya ada 2 orang. Sedangkan kalimat verbal adalah jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Contoh, saya sedang mandi. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat dasar. Struktur kalimat majemuk terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik secara koordinasi maupun subordinasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma Valencia. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas 4 jenis. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukannya tiap kalimat tunggal itu ialah setara baik secara struktur maupun makna kalimat itu. Struktur kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat tunggal. B. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, maka bagian yang hanya disebutkan sekali. C. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan 2 kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Kalimat majemuk bertingkat mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat itu. Konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat adalah ketika, karena, supaya, meskipun, jika, agar, dan sehingga. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Minimal pembentukan kalimatnya terdiri dari 3 kalimat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.